Halo guys, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat semua ya, semangat kuliahnya. Pokoknya jangan kasih kendor lah. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat berkumpul di media virtual ini dalam keadaan yang sehat. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christian Betu dengan NIM 205314033. Untuk kawan-kawan semua, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jangan lupa NIM-nya ya. Perkenalkan, nama saya Peter Lomo dengan NIM 205314034. Saya berasal dari Maluku. Ya, nama saya Patrisius Aditya Febrio, NIM-nya 205314032. Saya berasal dari Yogyakarta. Ya, perkenalkan nama saya Mikael Raditya Agung Sasmita, NIM saya 2053114, saya dari Jogja. Perkenalkan, nama saya Turibius Setiawan, NIM saya 205314031. Saya berasal dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Dani Tegar Prasetyo, NIM 205314036, asal Boyolali, Jawa Tengah. Oke, mantap. Jadi kita berkumpul di sini kan sudah didiskusikan terlebih dahulu. Kita akan membahas mengenai nilai-nilai Universitas Sanata Dharma yang telah kita pilih, yaitu menjadi tema kita, yaitu saling menghargai. Untuk itu, jadi saya ingin mengetahui bagaimana sih keberagaman menurut versi kawan-kawan semua. Nah, menurutku keberagaman itu merupakan salah satu perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hidup masyarakat kita. Ya, kalau aku sih sama kayak Peter, jadi keberagaman itu adalah perbedaan suku bangsa, ras, agama, budaya, ideologi yang ada di masyarakat kita ini. Ya, saya setuju dengan teman-teman sebelumnya bahwa keberagaman itu sebuah perbedaan yang membuat diri kita masing-masing ini unik. Keberagaman adalah suatu keadaan atau kondisi perbedaan dalam berbagai bidang yang terdapat di lingkungan masyarakat. Perbedaan itu sendiri dapat dilihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial dan budaya, dan ekonomi. Saya setuju tentang pendapat teman-teman tentang keberagaman, bahwa keberagaman adalah kondisi perbedaan dalam berbagai bidang yang terdiri dari lingkungan masyarakat, baik itu perbedaan suku bangsa, ras, dan agama. Wah, mantap banget ya. Itu pandangan kawan-kawan semua menghadapi atau menjelaskan mengenai suatu keberagaman. Jadi saya ingin tahu gitu loh, bagaimana sikap kawan-kawan semua dalam menghadapi suatu keberagaman atau perbedaan ini. Kalau menurutku ya, kita semua tahu bahwa sekian banyak manusia ini pastinya mempunyai banyak perbedaan, baik itu fisik, suku, agama, maupun sosial, ekonomi sekalipun. Nah, sikap yang baik yang menurutku yang harus diambil itu menghargai adat dan budaya, toleransi dengan orang yang berbeda agama, membangun sikap rukun baik dengan keluarga, teman, maupun tetangga atau sekeliling kita. Kalau aku sih dengan saling menghargai, sikap saling menghargai lah, seperti kayak kalau ada teman yang berbeda agama, yang muslim sedang berpuasa, berarti kita jangan makan atau minum di depannya, di dekatnya, jangan mingin-mingini gitulah. Kalau menurutku, keberagaman merupakan hal yang wajar, oleh karena itu kita harus saling menghargai, seperti berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih.
tetap menghormati teman yang berbeda agama misalnya. Itu. Sikap saya menghargai keberagaman adalah yang pertama adalah toleransi. Yang kedua, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Yang ketiga, menjadikan keberagaman sebagai suatu kebanggaan. Dan yang keempat, menjaga kerukunan. Kalau menurut aku, seperti tidak memaksakan agama seseorang, seperti agama kita, menghargai pendapat orang lain, saling menjalin kebersamaan antar sesama, tidak menjatuhkan antar sesama. Wah, itu bagus banget ya. Itu merupakan tindakan-tindakan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mantap. Jadi kan di sini saya ingin mengetahui juga, kan kita dalam segi geografis kan memiliki tempat atau tempat-tempat tertentu lah yang berbeda gitu. Misalnya kayak minuman, makanan, atau tempat wisata. Bisakah kalian ceritakan gitu apa yang berbeda gitu dari tempat-tempat teman-teman semua gitu? Nah, kalau dari aku kan dari Maluku asalnya. Pasti ada lah makanan khas daerahku. Pertama itu kalau untuk makanan papeda, sagu, bakar batu, dan kalau minuman itu ada sopi, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang paling spesial ya tempat wisata. Pastinya kalau di timur itu pantai lah. Udah nggak ada lagi tempat wisata yang paling bagus khususnya daerahku sih. Nah, pantai ada salah satu pantai yang paling bagus tempatku. Namanya itu Pantai Oweri. Nah, itu pantai terbaik lah tempatku itu. Kalau di tempatku, aku kan dari Jogja. Dari Jogja itu tempat wisata ada candi-candi seperti Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Kalasan. Terus kalau makanan di Jogja tuh yang paling khas tuh gudeg, bakpia gitu. Terus kalau minum-minuman ada kayak bedang bajigur gitu. Enak banget kalau diminum pas lagi dingin, terus minum bedang bajigur. Sedap. Terus kalau wisata itu ada pantai. Pantai itu kalau di Jogja yang bagus sih menurutku di pantai Gunung Kidul, Wonosari. Tapi biasanya ikon-ikonnya itu ada di pantai Bantul kayak Parangtritis gitu-gitu. Oke, kalau dari aku juga dari Jogja. Jogja emang gudeg itu terkenal di Jogja, tapi kebetulan aku nggak suka gudeg. Aku lebih milih ke angkringan. Angkringan itu kayak pedagang kaki lima di pinggir jalan, itu khas Jogja. Di sana banyak makanan-makanannya kayak nasi kucing yang isiannya teri, sambal teri sama tempe orak-arik, nanti bisa juga ditambahin sate. Pokoknya mantap lah. Kalau tempat wisata, emang aku jarang keluar rumah kalau wisata, tapi aku juga pernah ke pantai yang bagus tuh Gunung Kidul. Udah kayak Balinya Jogja. Kalau agak ke daerah pinggiran, mungkin di daerah desa-desa ada juga Curug. Di sana enak buat main air. Wisata yang ada di tempat saya adalah wisata Bukit Kelam. Bukit Kelam ini menariknya adalah bukit bukan dari tanah, melainkan dari batu besar. Dinamakan kelam itu pun karena batu tersebut berwarna hitam kelam. Bukit ini yang berjarak sekitar 23 km dari pusat Kabupaten Sintang. Ini bisa ditempuh sekitar 20-30 menit hingga ke kaki bukit. Minuman khas Kalimantan Barat yaitu es lidah buaya dan es jeruk Pontianak yang terdapat di Kota Pontianak. Sebenarnya sih masih ada berbagai macam minuman khas di sini, tapi saya tidak menyebutkannya salah satu persatu karena terlalu banyak. Dan kalau makanan khas
di tempat saya sendiri, yaitu lemang yang terbuat dari beras ketan. Kalau daerah tempatku, Kota Boyolali itu terkenal dengan daerah penghasil susu, makanya di kota susu. Ada juga makanan daerah khas Boyolali yaitu sambal tumpang. Sambal tumpang itu terbuat dari tempe yang dibusukkan. Boyolali juga banyak tempat wisata di daerah pegunungan, namanya Selot, dan ada juga waduk di dataran. Wah, keren-keren banget tempat-tempatnya. Jadi rasa mau berkunjung gitu ya. Mantap banget. Seru pasti kalau misalnya kita bisa berkunjung satu tempat ke tempat lainnya, merasakan semua itu. Keren-keren. Lalu yang ingin saya tanyakan lagi itu, bisakah teman-teman kayak melambangkan gitu, Pak? Melambangkan menurut versi kalian, keberagaman yang kalian rasakan saat ini tuh seperti apa gitu? Kalau aku melambangkan, kalau menurutku itu keberagaman itu seperti apa ya, matahari dan bulan. Walaupun punya kelebihan dan kekurangan, tapi karena kerjasama mereka itu, mereka jadi memperindah bumi. Nah, sama seperti kita manusia. Walaupun berbeda, tapi kita harus tahu kalau sama-sama kita bekerja sama, saling membantu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Semua pekerjaan, masalah yang kecil ataupun besar, pasti dengan mudah kita bisa selesaikan. Ya, kalau aku juga sama sih. Semakin banyak keberagaman, semakin indah. Karena itu keberagaman Indonesia tuh menurutku adalah luar biasa. Kalau menurutku keberagaman merupakan warna-warni. Ibaratnya sebuah lukisan, kalau lukisan hitam putih akan terlihat biasa saja. Tapi kalau misalnya kita tambahin dengan berbagai warna, maka sebuah lukisan itu akan terlihat lebih hidup. Begitu juga dengan keberagaman, terutama di Indonesia ini. Yang ingin aku sampaikan tentang keberagaman adalah keberagaman itu diibaratkan sebagai sapu lidi. Kenapa sapu lidi? Karena seperti yang kita ketahui, sapu lidi tersebut terbentuk dari ikatan beberapa batang lidi. Semakin banyak lidi yang kita kumpulkan dan diikat, maka sapu tersebut akan semakin kuat dan besar. Tentu jika kita ingin mematahkan sapu lidi tersebut dibutuhkan tenaga yang besar, bahkan tidak mampu dipatahkan dengan tangan kosong. Dan sebaliknya, jika kita mengambil hanya satu batang lidi, kemudian kita patahkan, tentu tidak akan sulit untuk melakukan hal tersebut. Jika sapu lidi tersebut diibaratkan dengan bangsa ini, maka lidi-lidi yang terdapat di dalamnya bisa kita ibaratkan dengan keberagaman yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Kalau menurut aku ada Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap bersatu dan perbedaan ini tidak boleh membuat tidak bersatunya kita. Wah, mantap banget. Dengan Peter yang bintang dan bulannya, dengan Patricio yang luar biasa, Mikael yang warna-warni, Dani yang Bhinneka Tunggal Ika, melambangkan semuanya menjadi keberagaman. Keren-keren. Itu merupakan salah satu hal-hal unik lah yang bisa saya katakan. Jadi inti dari pertemuan atau diskusi kita kali ini yaitu keberagaman itu akan selalu ada di setiap insan dengan keunikannya masing-masing. Yang harus kita lakukan sebagai manusia, yang harus kita lakukan sebagai individu ataupun kelompok, harus saling menghargai.
dengan versi terbaik yang bisa kita lakukan. Sehingga menghargai keberagaman merupakan proses yang indah dalam kehidupan. Itu yang biasa saya simpulkan untuk inti dari keberagaman tersebut. Saya dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kelompok 6 saling menghargai.